Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan sehat, kekuatan, keimanan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ketaatan sampai husnul khotimah. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di tengah suasana corona yang melanda di mana-mana, kami masih istiqomah membuat 1000 rumah tahfiz. Karena mudah-mudahan ini menjadi ladang amal dan di-share di video ini buat rekan-rekan dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Mudah-mudahan yang mendukung dakwah ini Allah berikan karunia, kekuatan, ketaatan, istiqomah hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Pak, gimana membikin 1000 rumah tahfiz? 1000 langkah pun tidak akan terwujud tanpa satu langkah pertama. 1000 lantai pun tak akan wujud tanpa lantai pertama. 1000 target pun tak akan terwujud tanpa satu target pertama. Maka alhamdulillah, kurang lebih 4-5 tahun lalu kami mulai dengan 1 rumah tahfiz. Kemudian berkembang menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Mohon doa agar cita-cita mulia kami membangun 1000 rumah tahfiz segera terwujud. Maka kali ini saya persembahkan kepada rekan-rekan semua yang punya niat, ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan, bahkan ada beberapa yang datang, Pak, bagaimana caranya membuat rumah tahfiz? Nah, dari mana sumbernya? Kami nggak tahu, orang awam, tapi niatnya mulia, niat sungguh-sungguh, ingin mengajak para anak-anak kecil, yatim duafa, para pemuda supaya menghafal Quran. Dari mana caranya? Dari mana mulainya? Maka insya Allah beberapa menit ke depan akan kami jelaskan. Ada 5 hal saja yang perlu kita siapkan, ya. Yang pertama, tempatnya. Di mana tempatnya? Yang kedua, siapa yang ngajar? Ya, ada gak gurunya? Yang ketiga, santrinya dari mana? Yang keempat, asisten ustadz, tukang khidmat atau khidmat yang mau membantu operasional rumah tahfiz. Yang kelima, memang perlu donatur, perlu agnia, perlu orang-orang yang berkecukupan yang mau menginfakkan sebagian hartanya. 5 ini akan jadi dan akan berjalan, ya, dengan rumah tahfiz tersebut, tetapi tidak perlu nunggu 5-nya ada. Yang pertama apa? Rumah kosong. Ya, silakan tengok kiri kanan depan belakang. Ada nggak rumah kosong? Dalam satu komplek kami pernah survei, luar biasa, ya. Berapa banyak rumah yang masih kosong? Tidak ada penghuninya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dijual nggak laku. Dikontrakan nggak ada yang kontrak. Disewakan pun tak ada yang mau. Nah, saya ulang berkali-kali, jangankan setahun 2 tahun. 1 malam 2 malam saja rumah kita kosong, maka jin tomang, setan grogol, susah ngesot, dan konco-konconya beranak pinak dalam tempat kosong tersebut. Maka kita yang punya niat membangun rumah tahfiz, ya, boleh jumpa pemilik rumah, telepon. Bagaimana nih Pak? Sudah setahun 2 tahun rumahnya hancur, pekarangan pun berantakan, ya. Ada satu kemubaziran di situ, yang kedua tidak bersih, yang ketiga tadi, ya, penghuni jin makhluk halus berkumpul di situ. Alangkah indahnya apabila rumah ini dimanfaatkan. Karena apa? Mubazir, ya. Berapa banyak pengusaha-pengusaha, berapa banyak para pedagang-pedagang, berapa banyak para pejabat yang dia mendiamkan rumah kosong bertahun-tahun, masya Allah, ya. Saat ini pun ada beberapa rumah yang akan kita jadikan. Nah, pagi barat kita dengar langkah berikutnya. Setelah rumahnya ada, mohon kesiapan kepada pemilik rumah ataupun ruko, ya, rumah toko 2-3 pintu. Nanti setelah ini akan kami undang salah seorang pengurus yang berhasil berjaya membangun rumah tahfiz, akan kami undang berbicara setelah ini. Dan jumpa dengan pemilik rukonya, pemilik rumahnya,
antarkan niat kita yang sungguh-sungguh untuk membangun rumah tahfiz, ceritakan ya. Kalau dia berminat, berikan fadilahnya luar biasa, bagaimana mengajak orang menghafal Al-Quran. Kemudian keadaan umat sekarang yang lalai daripada Al-Quran, berapa banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Sementara kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, media online, televisi, internet, dan sebagainya yang menggerus kesolehan anak-anak kita. Ini bahaya kalau dijalankan begitu saja. Bapak ada rumah kosong, Bapak ada ruko kosong, yuk kita manfaatkan. Alhamdulillah, insya Allah ya, selama Bapak tersebut orang baik, pemilik rumah tersebut orang baik, insya Allah menerima niat kita ini. Akadnya boleh hak pakai. Ya, yang paling abdul memang udah wakafan sajalah ya. Dibuat aktenya di rumah, diwakafan untuk Allah dan Rasulnya, manfaatnya untuk rumah tahfiz. Itu yang afdol. Ila yaumil qiyamah, pahalanya terus mengalir, sementara kita pun dalam kubur atau wafat meninggal dunia bertahun-tahun, masya Allah. Diwakafan afdolnya. Belum bisa diwakafkan, hak guna pakai. Oke, silakan rumah ini digunakan untuk kebutuhan rumah tahfiz. Berapa lama? Ditulis juga ya. Kami buat kontraknya. Nanti akan kami berikan contohnya, contoh kontrak bagaimana memanfaatkan hak guna pakai rumah tahfiz. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, negosiabel. Karena apa? Kadang-kadang kalau setahun belum ada hasil orang menghafal selesai 30 juz, kemudian yang punya ruko protes, yang punya rumah protes, mohon maaf mau digunakan, akhirnya repot, kasihan Ustadz, kasihan para santrinya. Tapi kalau kontraknya jelas, oke, ini rumah atau ruko dijadikan rumah tahfiz selama 3 tahun, nah kita bisa bikin persiapan apabila dihentikan kontraknya. Tapi syukur-syukur, alhamdulillah, menurut pengalaman kami, panjang terus ya. Dia senang melihat anak-anak menghafal Al-Quran. Yatim duafa menghafal Al-Quran, si pemilik rumah pun akan senang. Oke, yang pertama, rumahnya telah siap. Yang kedua apa? Gurunya siapa? Gurunya saha? Gurunya siapa yang ngajar? Silat ada gurunya. Taekwondo ada gurunya. Kungfu ada gurunya. Demikian pula menghafal Al-Quran, masa nggak pakai guru? Ya. Kalau di sekitar rumah tersebut ada ustadz atau ustazah yang hafiz Al-Quran, afdol ziarah kepada mereka, mohon nasihat, mohon doa ya. Kemudian kalau betul ada rumah kosong, mohon kepada mereka untuk mengajar. Kalau tak ada, ya terpaksa impor tahfiz Quran, impor guru-guru ustadz atau ustazah dari daerah lain. Bahkan sebagian ustadz kami pun diimpor, ada yang dari Jakarta, ada yang dari kota-kota lain ya, tergantung kesiapannya. Kalau rumahnya kecil berarti yang bujang, yang belum menikah. Tapi kalau ada pavilionnya atau ada tempat khusus kontrakan buat guru ustaz atau ustazah yang sudah berumah tangga, disiapkan, jangan sampai kehidupan mereka terganggu. Ini pun perlu dicek ya, kenalan dulu dengan ustaz atau ustazahnya, kemudian minta nasihatnya, kemudian minta doanya. Kalau sudah nyambung dengan kita yang akan mengelola ini, maka dibuatkan akan juga sama ya. Mereka menukarkan kemampuannya, nah kita mempersiapkan segala macam keperluannya. Karena konsep yang kami berikan, ya jam 4 subuh mereka bangun, bahkan ada yang jam 3, terus belajar sampai jam 8, 9, atau 10 malam. Dikontrol, ditunggu, bahkan diajari oleh ustaz tersebut. Subhanallah. Kemudian tinggal ngobrol berapa ujroh layak untuk setiap bulannya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pengusaha, para pedagang yang belum mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi punya rumah, punya tempat, boleh berkontribusi dalam program ini. Rumahnya siap, gurunya siap, santrinya dari mana? Ini pun akan menjadi masalah. Maka cari santri. Mulai dari mana? Lingkungan terdekat. Cari anak yatim luar biasa, cari orang duafa yang orang tuanya tak sanggup lagi memberikan biaya pendidikan, bahkan sandang pangan buat anaknya, orang duafa, orang fakir. Subhanallah, Nabi bersama orang yang membina,
memberikan makan, nyantuni anak-anak yatim. Luar biasa, ya. Ini sungguh mulia, perlu orang-orang yang mulia yang bersih hatinya untuk menggerakkan rumah tahfiz ini. Maka kunjungi mereka, silaturahim, ya, dan kami berikan gratis buat yatim duafa untuk belajar. Insya Allah Allah berikan keberkahan kita di dunia dan di akhirat. Belum ada, cari yang duafa. Belum ada, cari fikir, ya, orang fakir. Belum ada lagi, terus insya Allah, ya. Nah, dua ini pun udah bisa jalan. Ada rumah kosong, ada ustaznya, sudah bisa jalan. Apa caranya? Ustaznya tinggal di rumah yang kosong tersebut, dia buat amalan. Dia bolak-balik dari rumah ke masjid 5 kali sehari. Insya Allah ustaz bolak-balik 5 waktu ke masjid. Kenalan dengan RT-nya, dengan RW-nya, dengan pengurus masjidnya. Insya Allah mulai berikan keberkahan. Maka lama-lama akan nanya, ada ustaz, ada program apa? Ada program rumah tahfiz. Kita izin ke RT RW-nya, kepada lingkungan sekitar. Kalau mereka mendukung, alhamdulillah. Insya Allah kami pun sudah coba rumah kosong, kemudian ada ustadznya, jalan dulu, ya, sehari, 2 hari, 3 hari. Insya Allah ustadz tersebut dia buat amalan, dia berdoa, dia berzikir, dia tahajud, dia sampaikan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di keheningan malam, doa-doa khusyuknya. Maka Allah datangkan orang-orang yang mau belajar, santri, murid, yatim duafa, atau boleh tetangga sekitar, ya. Kami mengutamakan yang mukim, yang nginap full 24 jam, ya, di rumah tahfiz tersebut, baru kemudian yang pulang pergi. Nah, namun nanti dimusyawarahkan dengan ustaznya dan kesiapan mereka. Alhamdulillah rumahnya oke. Ustaznya siap, santrinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau masih 2, 3 orang, insya Allah ustaznya masih sanggup menghandle. Tetapi alangkah baiknya, ya, mulai disiapkan yang keempat tadi, siapa? Asistennya, ya. Nah, ini pun lowongan kerja buat para pengangguran, buat para pemuda-pemuda yang belum menikah, buat para mahasiswa bahkan di semester akhirnya atau yang sudah tes skripsi. Ini boleh tinggal bersama santri, ngontrol mereka. Kenapa? Yang namanya anak-anak, ya, berbagai macam problematika mereka, ya, anak yatim, anak duafa, sama anak-anak akalnya belum sempurna, mereka main keluar lah, kemudian kenakalan, berantem lah, berkelahi lah, mencuri, dan segala macam lah, ya. Anak-anak ini memang seperti itu, perlu kesabaran kita, keistiqomahan, maka dijaga oleh satu orang penjaga, supervisor, oleh orang yang khidmat kepada ustadz dan merapikan anak-anak. Karena nanti berantakan, siapa yang negor, kemudian makannya, minumnya, pakaian mereka, sabun mandinya, Masya Allah itu banyak keperluan, ya. Seorang ustadz akan kerepotan, ya, apalagi dia punya istri dan anak, akan kerepotan ngurus santri ini. Nah, siapalah seorang khadim, seorang ahli khidmat, seorang asisten, seorang supervisor yang mau menjaga operasional rumah tahfiz tersebut. Alhamdulillah rumahnya udah siap, ustadznya ada. Yang ketiga apa tadi? Santrinya, ya, mulai masuk 1, 2, 3 orang. Yang keempat ahli khidmat. Yang keempat asisten ustadz, ya, supervisor buat para santri menjaga dan menyiapkan keperluan mereka. Nah, yang kelima ini penting juga adalah donatur dunia, orang-orang kaya yang tersentuh hatinya untuk infak kepada keperluan rumah tahfiz tersebut. Subhanallah, sebetulnya kalau dalam satu rumah tersebut ada satu RT 60-70 rumah, atau dalam lingkungan satu RW belum ada rumah tahfiz, kemudian kita buat di RW tersebut, ada satu tempat kami, satu RW 1000 rumah. Seandainya mereka sepakat mau saling tolong menolong, kemudian mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka program ini mudah berjalan. Senin siapa yang ngasih makan santri, Selasa rumah nomor 2, Rabu nomor sekian, Kamis Jumat gantian, ya. Maka 30 hari dalam 1 bulan hanya perlu 30 rumah, 30 kepala rumah tangga yang giliran mengganti memberikan makan kepada yatim dan duafa. Luar biasa. Namun kami pun belum mendapatkannya, ya, hanya beberapa tetangga saja yang mulai memberikan infak buat sarapan santri, buat keperluan mereka dan segala macamnya. Tetapi alhamdulillah niatan untuk mandiri, tidak meminta-minta, ya. Kita buat bisnis, kita buat dagang. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan mereka.
insya Allah, selama pengalaman kami santri nggak pernah kelaparan, ya. Paling hanya beberapa menit, beberapa jam saja, kemudian datang pertolongan Allah, datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ya buat tetangganya, buat orang lain, termasuk Anda juga yang nonton dimanapun berada, kemudian tergerak hatinya mau menyumbangkan hartanya, mungkin ada yang menyumbangkan Al-Quran, mau menyumbangkan kasur buat santri, bantalnya, gamisnya, pecinya, berbagai macam keperluan anak-anak. Insya Allah sepengalaman kami diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah tergerak, ya. Satu orang donatur berikan hartanya 100, 200, sejuta, 2 juta. Kalau sudah ada hasil, mereka akan bergerak, ya. Tidak minta-minta terlebih dahulu, tetapi kita bergerak sesuai dengan kemampuan kita. Sisanya la haula wala quwata illa billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah gerakan orang lain yang hatinya terbuka, kemudian mendatangi kita, ikut berturut serta membangun rumah tahfiz ini. Oke, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, semoga video singkat ini menginspirasi kita semua, memberikan motivasi sehingga insya Allah menjamur di mana-mana rumah tahfiz Al-Quran, yatim duafa, anak-anak muda menghafal Al-Quran. Alhamdulillah dengan 5 hal tadi insya Allah akan terwujud cita-cita kami membangun 1000 rumah tahfiz. Saya ringkaskan, pertama rumah kosong atau ruko kosong. Yang kedua, siapa ustadznya, siapa ustazahnya, siapa yang mengajar. Yang ketiga, santrinya dari mana, yatim duafa, orang fakir cari juga. Yang keempat, ya, adalah asisten ustadz atau supervisor buat anak-anak, dia menjaga adab akhlak kebersihan anak-anak. Yang kelima, donaturnya. Yang kelima, agnia, orang-orang kaya yang Allah berikan dia kelebihan harta, kemudian mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi, motivasi kita semua sehingga menjadi timbangan amal soleh di hari akhirat nanti. Tidaklah seorang anak Adam meninggal dunia melainkan terputus amalnya kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, dan amal jariah. Ya, insya Allah 1 rumah tahfiz, 3 amal ini terlampaui. 1 kali dayung, 2, 3 pulau terlampaui. Ilmu yang bermanfaat, ya, ustaz ngajar santri, subhanallah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, yatim, masya Allah, kita menjadi orang tuanya. Amal jariah, lampunya, listriknya, airnya, Qurannya, bajunya, samponya, sabunnya yang digunakan oleh santri tersebut, bukankah itu menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semua? Sekian dari saya, ada baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurang dari diri saya pribadi. Mohon maaf, mohon ampun pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah di hari ini saya diminta oleh Ustaz Abdul Haq untuk berbagi, sharing tentang pengalaman kita mengelola rumah tahfiz dari nol. Alhamdulillah saya dengan Ustaz Abdul Haq ini sudah beberapa kali bermuamalah, ya, dalam hal dakwah ataupun dalam hal perniagaan. Alhamdulillah dalam hal dakwah rumah tahfiz ini bermula semenjak tahun 2018 yang lalu. Artinya sudah lebih kurang hampir 2 tahun yang lalu, ya, kisaran di bulan Juni atau Juli. Jadi ceritanya setelah Idul Fitri tahun 2018 yang lalu, saya waktu itu Lebaran di Pekanbaru, kemudian Ustaz Abdul Haq memanggil saya, menyampaikan ini ada tempat bagus di Rumbai untuk kita rencanakan buat rumah tahfiz. Nah, pada saat itu jujur
saya tidak punya pengalaman. Kemudian tidak tahu mulai dari mana. Tapi alhamdulillah qadarullah, Ustaz Abdul Haq sebelumnya telah memiliki rumah tahfiz ya. Alhamdulillah kita ini rumah tahfiz yang ketiga. Jadi polanya itu sudah ada dari beliau. Beliau menyarankan, ayo kita cek dulu tempatnya. Ya, kemudian kita berangkat ke tempat tersebut di Jalan Tirtona di Rumbai. Kemudian cek tempat, masya Allah ya, ada 3 ruko, 3 pintu, dan panjangnya ke belakang itu lebih kurang 20-25 meter. Nah, kemudian kita cek ruangannya, ternyata yang dipergunakan untuk keperluan tahfiz ini adalah 2,5 ruko. Jadi alhamdulillah kita ketemu sama Ustadz yang insya Allah menjadi guru di tempat kita ini. Kemudian kita diskusi banyak rencana rumah tahfiz kita ini. Kemudian kita bertemu sama pemilik tempat ya. Alhamdulillah, nama beliau Pak Firman. Alhamdulillah beliau ini juga adalah mertua dari Ustadz yang sekarang menjadi guru di rumah tahfiz kita. Alhamdulillah Allah beri kemudahan. Kemudian bagaimana proses selanjutnya adalah proses legalitas. Legalitas ini penting. Akad ini penting karena segala sesuatu itu tidak hanya niat tapi adalah akad. Ya, bayangkan orang yang berumah tangga bukan saja diniatkan berumah tangga tapi juga harus dengan cara yang benar untuk memiliki akad nikah yang benar ya. Banyak orang yang seperti itu salah kaprah ya. Jadi setelah niat yang benar kemudian akad kontrak rumah tahfiz. Nah, pada saat itu kita buat kontrak itu sama 3 tahun pembelajaran. Artinya tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 2021 nanti. Nah, kemudian setelah itu harus jelas pula kita menggunakan badan hukum apa. Ya, mau gunakan badan hukum yayasan atau perseorangan. Nah, alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua Yayasan Pemuda Akhir Zaman, yayasan yang bergerak di bidang dakwah akhir zaman. Alhamdulillah Ustaz Abdul Haq juga sebagai pembina kita. Jadi kita menggunakan badan hukum Yayasan Pemuda Akhir Zaman untuk mengelola rumah tahfiz ini. Alhamdulillah setelah kita lengkapi secara akad, kemudian tanda tangan dengan pemilik tempat. Nah, proses berikutnya adalah santri. Ya, santri dari mana? Ini baru buka, gitu ya. Nah, alhamdulillah Ustaz Abdul Haq mengirimkan 3 santri pancingan dari rumah tahfiz beliau yang sebelumnya. Alhamdulillah dari 3 santri ini dipancing, kemudian dibukalah informasi kepada masyarakat umum dan daripada relasi-relasi Ustadz pengajar kita. Kemudian alhamdulillah datang 1, 2, 3, dan selama 1 tahun pembelajaran itu 2018 sampai 2019 itu kita punya 5 santri, 5 sampai 6 santri. Ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, ini konsep kita di sini adalah santrinya ada yang berbayar dan ada yang full dibantu oleh yayasan. Nah, ini konsep kita ini adalah tidak semuanya full ditanggulangi oleh yayasan, tapi juga ada yang berdasarkan iuran bulanan. Nah, konsep seperti itu. Tapi dari komposisi santri yang membayar dengan santri yang kita tanggung itu lebih banyak yang santri yang kita tanggung. Artinya apa? Ini pure untuk kepentingan dakwah, untuk memajukan rumah tahfiz ini, membantu menciptakan para kader-kader penghafal Quran yang insya Allah mudah-mudahan menjadikan wasilah untuk kita semuanya yang berkecimpung di dunia rumah tahfiz ini. Nah, angka berikutnya adalah santri ya. Tadi santri sudah kita pancing 3 orang. Kemudian sudah diinformasikan. Kemudian alhamdulillah sudah ada 5 ya, berjalannya waktu 1 tahun tidak terasa. Kemudian di tahun baru kemarin itu ya, tahun ajaran baru ya 2019 kemarin, kita lebih gencarkan lagi promosinya. Alhamdulillah bertambah 6, 7, 8, 9 dan sekarang qadarullah sudah sampai 14 santri. Masya Allah ya, Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Nah, ada tantangan juga ya ketika kita mengelola rumah tahfiz ini. Kalau kita betul-betul niatkan perjuangan, setiap apapun yang terjadi itu kita nikmati, termasuk juga yang namanya kekurangan, ya kan, kekurangan operasional, kekurangan lain-lain segala macamnya lah, banyak hal. Ya wajar lah namanya kita mengelola suatu hal
kegiatan sosial keagamaan, pasti ada pengorbanan kita di sana. Kalaulah misalnya ustadz di rumah tafsir itu telah berkorban waktu, pikiran, ilmu, nah kita mungkin punya wilayah lain ya, mungkin kita berkontribusi dalam hal infak ya kan, fundraising, pendanaan dan macam-macam. Nah, jadi seperti itu kita membantu rumah tafis ini, mencarikan donaturnya, termasuk juga kita pribadi ya kan, menyisihkan keuntungan dari aktivitas muamalah kita, bisnis kita untuk membantu rumah tafis. Memang kita niatkan betul dari setiap keuntungan itu setiap bulannya kita alokasikan untuk rumah tafis. Memang kadang-kadang jadi ujian bagi kita. Pasti setiap kita berbuat baik itu pasti akan jadi ujian. Keujian pertama adalah ujian hati kita, kemudian keistiqomahan kita itu jadi diuji, ya kan? Karena memang masalah finansial ini akan krusial di setiap kebutuhan sosial. Di mana kita setelah mengeluarkan infak dana, kemudian satu sisi kita bermasalah dalam keuangan, kemudian kita harus juga mengeluarkan untuk kebutuhan tersebut, pasti akan terjadi kebimbangan. Tapi kalau kita yakin insya Allah akan membantu hamba-hambanya yang telah tulus ikhlas menginfakkan harta jalan Allah, pasti Allah akan berikan jalan rezeki dari tempat yang lain. Itu menjadi salah satu motivasi terbesar bagi kami, ya kan. Tidak pernah mengkhawatirkan soal rezeki, karena sungguhnya rezeki itu sudah Allah atur. Ya, yang kita niatkan adalah semua rezeki yang kita masuk ke kita itu pasti ada hak orang lain di sana. Pasti ada hak orang lain di sana, berupa infak, sedekah, ataupun hak dari santri-santri yang mungkin kita bantu di sana. Jadi kemudian setelah masalah finansial ini ya kan, kemudian masalah pengelolaan kurikulum. Nah, alhamdulillah kita bersyukur ustadz pembimbing kita ini adalah orang yang berpengalaman di bidang pengajaran agama. Beliau sudah malam melintang ya kan, belajar Sahih Bukhari. Saya tidak begitu paham soal pendidikan seperti itu, tapi kita paham ustadz ini sangat kompeten dan ilmunya sangat luas. Jadi untuk urusan kurikulum kita percayakan sepenuhnya pada ustadz. Kemudian bagaimana beliau mendidik para santri, kita percayakan sepenuhnya pada ustadz tersebut. Memang sangat susah sekali ya, bersyukur kalau kita dapat bertemu dengan ustadz yang serba komplit seperti itu ya, bersyukur. Tapi kalau misalnya bapak ibu yang berniat ingin membentuk rumah tahfiz, ya carilah orang-orang yang betul-betul faham agamanya bagus, kemudian mengerti psikologi anak, bagaimana mendidik anak yang benar ya, sesuai dengan tuntunan agama kita. Itu berat. Satu orang tua saja mendidik satu orang anak itu belum tentu bisa maksimal hasilnya, apalagi seorang ustadz, seorang guru yang bukan orang tua biologis ya kan, diberikan amanah mendidik 24 jam ya, sehari semalam, mulai dari mereka bangun tidur sampai dengan mereka tidur kembali, bagaimana perangnya mereka, hafalan mereka, sholat mereka, itu berat itu. Kalau ustadz tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu psikologi anak yang baik, dia akan kewalahan itu untuk mengolah santri. Nah, jadi itu perlu sekali dari guru yang betul-betul pengalaman, dan kita sebagai di bagian operasional kita tawajuh, kita usahakan sungguh-sungguh untuk membantu operasional rumah tahfiz. Memang berat ya, kalau dibilang berat memang berat ya, untuk menjaga kestabilan keberlangsungan rumah tahfiz ini. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita berinfak untuk pembangunan masjid, ini saya selalu terinspirasi kata-kata ini ya. Kalau kita berinfak untuk kepentingan masjid, di saat kita ada uang, kita mungkin bisa memberikan lebih kepada masjid tersebut. Misalnya kita infak biasa 500.000, kita ada uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, kita bisa berikan lebih. Tapi ketika kita berinfak untuk rumah tahfiz, kita sudah tahu kebutuhan bulanannya sekian juta. Ada nggak ada uang, mau nggak mau kita harus membantu itu. Kenapa? Karena ini menyangkut kebutuhan hajat kehidupan orang banyak. Ada santri di sana yang perlu makan setiap hari. Ada kebutuhan ustadznya juga di sana. Ada kebutuhan operasional juga di sana. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jadi nggak mungkin kita berinfak sesuka hatinya saja untuk rumah tahfiz gitu ya. Harus ada pengorbanan yang sangat-sangat luar biasa. Harus ada pengorbanan yang betul-betul harus istiqomah. Kalau kita niat kita betul-betul ingin menjadi sebuah investasi akhirat kita, niatkan betul-betul jadi ke investasi akhirat. Jangan pernah melihat sebagai sisi
biaya. Walaupun kita pasti ngeluarin biaya bulanan kita gitu kan untuk kebutuhan kita pribadi, keluarga, usaha, kemudian apalagi tambahan rumah tahfiz gitu kan. Wah, kalau orang sudah pikirannya sempit, pikirannya sudah pikiran duniawi, itu sudah stres duluan. Tapi kalau kita yakin pertolongan Allah, apapun itu pasti kita akan jalani dengan sepenuh hati. Ada nggak ada uang, saya tetap membantu. Nah, itulah perlu komitmen kita untuk membangun rumah tahfiz ini. Kemudian setelah proses awal, akad, santri, guru, kemudian operasional, kebutuhan operasional, yang terakhir apa? Ada evaluasi progres. Bagaimana santri yang telah masuk ini itu senantiasa dievaluasi progres hafalannya. Ada santri yang hafal cepat, ada santri yang hafal lambat. Kita menargetkan 3 tahun pembelajaran dengan harapan 1 bulan itu 1 juz, 3 tahun itu bisa menuntaskan 1 Al-Quran 30 juz. Tapi ada juga santri yang mungkin tidak bisa sepenuhnya menghafal. Nah, tapi ini wilayah ustadz ataupun wilayah pihak pengajar ya. Nah, kemudian kita memfasilitasi dengan pihak kita ini adalah kita membantu nih mencari donatur-donatur tetap, orang-orang tua asuh yang sifatnya administratif. Jadi santri-santri yang sudah masuk kategori yatim dan duafa itu kita tawarkan kepada orang tua asuh. Misalnya nih, kita punya santri yatim duafa 10 orang. Kita sampaikan kepada masyarakat siapa yang mau menjadi orang tua asuh dari anak-anak kita ini dengan syarat-syarat yang telah kita lengkapi. Oh, saya mau jadi dua santri, saya mau 3 gitu ya. Nah, ini salah satu kita membuka ladang amal untuk orang lain selain daripada kita berinfak untuk kebutuhan operasional rumah tahfiz. Mudah-mudahan dengan inspirasi ini memperkuat keyakinan kita bahwasanya apa yang kita perjuangkan, apa yang disampaikan oleh ustaz kita, Ustaz Abdul Haq itu bukanlah teori semata. Saya sudah menjalaninya 2 tahun lebih ini, saya menjalaninya amanah ini. Suka dukanya banyak pastinya, pasti banyak suka dukanya. Ya, banyak ada senyumnya, ada menangisnya. Menangisnya bukan pada manusia, tidak, menangis kepada Allah. Ya kan, pasti ada itu. Tapi ya jalani saja semuanya. Ikhlaskan niat, ya kan? Kemudian ajaklah orang lain dalam proyek pahala besar ini. Ya, itu benar sekali Ustaz Abdullah bilang 1000 rumah tahfiz itu sebenarnya kecil sekali. Impiannya terlalu kecil untuk sebuah mayoritas penduduk di Indonesia yang sangat luas ini. 1000 rumah tahfiz itu kecil, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini kalau untuk sebuah hal yang mulia ini, kenapa tidak kita harus dukung gitu ya, Bapak Ibu yang punya rezeki lebih, yang punya simpanan lebih di bank, daripada menyimpankan uang di bank yang mungkin nanti harta itu dibagi-bagikan untuk keluarga, untuk mungkin tidak ada manfaatnya untuk kita di akhirat nanti. Baik uang itu pindahkan saldo Bapak Ibu semuanya dari rekening perusahaan manusia kepada perusahaan Allah ya. Ini ilmunya, ilmu makna rezeki ini saya lihat. Pindahkan, yakinkan. Kalau ibu bisa meyakinkan harta ibu di perusahaannya manusia, sekarang pindahkan harta kita itu ke perusahaannya Allah. Allah akan balas berlipat-lipat, berpuluh-puluh kali lipat insya Allah. Nah, seperti itu ya. Investasikan untuk rumah tahfiz ini, bayar kebutuhan mereka. Kalau sudah cukup 1 rumah tahfiz, tambah rumah tahfiz yang lain, perbanyak rumah tahfiz yang lain, insya Allah. Ini mulia sekali niat ibu, niat Ustaz Abdul Haq sangat mulia sekali. Kita dukung ya kan. Kemudian ini menjadi inspirasi kepada Bapak Ibu semuanya, para penonton YouTube ini. Mudah-mudahan semakin terbuka lebar, kita bisa menciptakan para penghafal Quran. Dan yakinlah Bapak Ibu, ini pesan terakhir dari kami, kalau misalnya kita tidak dapat menghafal Al-Quran 30 juz, mungkin kita bisa hafal juz 30 ya, seminimnya juz 30 lah, ataupun 3 kul terakhir itu. Tapi kalau kita punya anak yang bisa menghafal Al-Quran, itu insya Allah mudah-mudahan menjadi ladang pahala kita, dan kita nanti di akhirat diberikan mahkota oleh anak tersebut. Nah, kalau kita punya anak yang bisa hafal Quran, ataupun Bapak Ibu semuanya sudah punya anak gede-gede gitu ya, sudah punya anak gede-gede, sudah punya cucu, nggak apa-apa, niatkan saja membantu para santri ini. Mudah-mudahan kita tidak tahu ya dari santri yang mana doanya yang makbul, kemudian nanti di akhirat itu menjadi wasilah kita diberikan mahkota oleh Allah dari para santri yang sibuk menghafal Quran ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah
inspirasi sekali lagi, dan juga tata cara yang sudah kami sampaikan, ya kan, niat yang benar dengan cara yang benar dilakukan konsisten, istiqomah, insya Allah hasilnya maksimal. Kita hanya berusaha, semuanya hanyalah semuanya adalah ketentuan dari Allah. Biarkan Allah yang menilai semua usaha kita itu. Demikian saya Saiful Bahri. Terima kasih banyak kepada Ustaz Abdul Haq yang telah mengizinkan kami untuk bercerita banyak di sini, dan mudah-mudahan bermanfaat kiranya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.